Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Risti Febrianti, mahasiswa PPG dalam jabatan Batch 1 2025 LPTK Universitas Syekh Muhammad Jamil Jambe Bukit Tinggi. Hari ini tanggal 10 Mei 2025, saya akan mengambil praktek video pembelajaran uji kinerja UMPPG pada kelas 7 MTS dengan tema sejarah Daulah Umayyah. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersawan siap, Rod. Bentang depan, Rod. Gerak, Rod. Assalamualaikum. Salam. Apa kabar hari ini? Sehat. Alhamdulillah. Sudah siap untuk belajar? Siap. Sudah siap. Rapikah kalian? Rapi. Coba bisa dengar. Rapi apa belum? Silakan siap dulu dan berdoa. Syabri salat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Sadaqallahul azim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Ibu absen untuk kalian, ya. Di absen hari ini ada yang tidak masuk? Ada. Siapa? Mei. Apa keterangan Nelly? Said. Ya. Selain dari Nelly masuk semua ya? Masuk. Sebelum kita masuk pelajaran kita di bab 4 ini tentang Umar bin Khattab, bukan ya? Tentang apa di bab 4 ini? Tentang Daulah Umayyah. Sebelum kita masuk ke Daulah Umayyah, kita belajar dulu tentang pelajaran kita minggu kemarin di bab 3 tentang Khulafaur Rasyidin. Ada yang masih ingat apa itu Khulafaur Rasyidin? Pengertiannya? Ada. Apa coba nak? Apa tuh? Pemimpin pengganti Nabi Muhammad. Iya. Ada berapa? Khulafaur Rasyidin ada. Siapa saja nak? Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib. Alhamdulillah, ternyata materi kita kemarin kalian sudah ingat. Sebelum itu kita masuk ke materi Daulah Umayyah. Di sini ada pertanyaan-pertanyaan. Pertanyaannya nanti kalian lihat di pertanyaan pemantiknya. Apa yang kalian ketahui tentang Daulah Umayyah? Bagaimana sistem pemerintahan Daulah Umayyah? Tiganya, apa saja pencapaian Daulah Umayyah dalam bidang ilmu pengetahuan? Dan empatnya, apa saja faktor-faktor penyebab runtuhnya Daulah Umayyah? Bisa dilihat di depan. Dan ini pertanyaan pemantiknya. Kalau bisa, ada yang tahu untuk nomor 1 apa itu yang kalian ketahui tentang Daulah Umayyah? Siapa yang bisa jawab? Coba, Nelly ya. Kekhalifaan Islam pertama setelah masa Khulafaur Rasyidin yang berkuasa dari tahun 661 Masehi hingga 490 Masehi di Jazirah Arab dan sekitarnya. Nah, itu yang dimaksud dengan Daulah Umayyah. Sudah itu yang kedua, bagaimana sistem pemerintahan Daulah Umayyah? Siapa yang bisa? Aku. Nah, kamu silakan. Sistem monarki di mana kekuasaan diwariskan secara turun-menurun. Itu sistem Daulah Umayyah, yaitu sistem monarki. Sudah itu yang ketiganya, apa saja
Aku. Nah, Rizky coba. Satu, mengembangkan ilmu agama terutama hadis. Ya. Yang kedua, ilmu bahasa. Yang ketiga, filsafat. Yang keempat, kedokteran. Yang kelima, kimia. Dan yang keenam, fisika. Yang ketujuh, astronomi. Dan yang kedelapan, sejarah. Nah, itu yang dikembangkan pada masa dahulu Umayyah. Nah, sudah itu yang keempat terakhir, siapa yang bisa? Apa saja faktor-faktor penyebab runtuhnya Daulah Umayyah? Nah, coba Sito. Faktor internal seperti persaingan kekuasaan di kalangan keluarga. Itu faktor penyebab runtuhnya. Itu faktor internal, faktor dalam keluarganya sendiri. Baik itu tentang politik, baik itu tentang apa saja, tentang gaya hidup, sering bermewah-mewahan, itu faktor penyebab runtuhnya dinasti Umayyah atau Daulah Umayyah. Ini yaitu tentang materi Daulah Umayyah. Ya, tentang metodenya. Video. Apalagi? Bisa lihat di sana, di sini ada tujuannya. Tujuan pembelajaran kita hari ini itu bisa dilihat. Peserta didik dapat memahami latar belakang berdirinya Daulah Umayyah. Setelah itu, yang kedua, peserta didik dapat mengetahui khalifah Daulah Umayyah. Itu tujuannya, kalian itu harus paham tentang dinasti Umayyah atau Daulah Umayyah dan juga tokoh-tokoh pendirinya atau khalifah itu pemimpinnya ya. Pemimpin Daulah Umayyah. Sudah itu di sini kita akan menjelaskan metode pembelajaran. Apa metodenya? Metode PBL. PBL ini metode problem basic learning. Itu metode pembelajaran kita hari ini dengan metode card atau kartu. Ya, itu nanti akan Ibu bagikan kelompoknya. Ya. Di sini Ibu akan menjelaskan materi dikit tentang materi pembelajaran dinasti atau Daulah Umayyah. Setelah habisnya, ya, habis 4 khalifah tadi, yang khalifah terakhir siapa? Ali bin Abi Thalib. Barulah terbentuk dinasti atau daulah, yaitu Daulah Umayyah. Daulah Umayyah ini kerajaan pertama di Arab. Ini kerajaan pertama. Setelah wafatnya siapa? Siapa tadi? Ali Abi Thalib. Terbentuklah ini. Setelah itu dibentuk dari tahun berapa tadi yang dijelaskan temannya? 600 sampai 150 Masehi. itu kekuasaannya. Selama itu kekuasaannya, selama kurang lebih 90 tahun dia memimpin dengan 14 khalifah atau 14 berganti kepemimpinan. Kalau kita di sini berganti presiden. 14 khalifahnya. Dari yang pertama, Khalifah Muawiyah bin Abu Sufyan, dia memimpinnya dari 41 sampai 61 Hijriah atau 661 sampai 680 Masehi. Itu Muawiyah bin Abu Sufyan memimpin. Lama kan? Sudah itu yang keduanya, siapa yang keduanya? Yazid bin Muawiyah. Atau sering didengar atau sering kita lihat nama-nama di buku Yazid I. Yazid I ini dia memimpin dari 61 sampai 64 Hijriah atau 680 sampai 683 Masehi. Dikit dia memimpin. Lama 2 tahun. Sudah itu yang ketiga, Muawiyah bin Yazid atau sering dikenal Muawiyah II, dia memimpin dari 64 sampai 65 Hijriah atau 683 sampai 684 Masehi. Setelah itu yang keempat, Muawiyah bin Hakam atau sering didengar Marwan I. Dia memimpinnya dari 65 sampai 66 Hijriah atau 684 sampai 685 Masehi. Setelah itu, yang kelimanya Abdul Malik bin Marwan. Abdul Malik bin Marwan dia memimpin selama 66 sampai 86 Hijriah atau 685 sampai 705 Masehi. Setelah itu yang keenamnya Ali Walid bin Abdul Malik atau Al-Walid I. Dia memimpin selama 86 sampai 97 Hijriah atau 705 sampai 715 Masehi. Sudah itu yang ketujuh, Sulaiman bin Abdul Malik selama 97 sampai 99 Hijriah atau 715
sampai 717 Masehi. Yang kedelapan, Umar bin Abdul Aziz atau sering kita dengar Umar II. 999 sampai 102 Hijriah atau 717 sampai 720 Masehi. Setelah itu yang kesembilan, Yazid bin Abdul Malik atau sering didengar Yazid II. Dia memimpin selama 102 sampai 106 Hijriah atau 720 sampai 724 Masehi. Yang ke-10-nya, Hisham bin Abdul Malik dari 106 sampai 126 Hijriah atau 724 sampai 743 Masehi. Setelah itu yang ke-11, Ali Walid bin Yazid atau Al-Walid II, dia memimpin selama 126 sampai 127 Hijriah atau 743 sampai 744 Masehi. Yang ke-12, Yazid bin Al-Walid, Yazid III, dari 127 Hijriah sampai dengan 744 Masehi. Yang ke-13, Ibrahim bin Al-Walid, dia memimpin 127 Hijriah atau 774 Masehi. Yang ke-14-nya, Marwan bin Muhammad atau Marwan II, dia memimpin dari 127 sampai 133 Hijriah atau 774 sampai 750 Masehi. Itu semua nama-nama khalifah-khalifah yang memimpin Daulah Umayyah dulu. Ya, paham kalian? Apalagi faktor mundurnya atau faktor keruntuhan dinasti tersebut, faktor internal. Apa faktor internal itu? Faktor dari dalam daulah itu sendiri. Ya. Kenapa? Karena perebutan, karena politik, perebutan kekuasaan dari luar, ada yang memberontak, sudah itu dari faktor gaya hidup. Itu faktor keruntuhannya, gaya hidup dia sering bermemang. Faktor dalam ya, faktor dalam daulah itu sendiri. Paham sampai sini nak untuk materinya? Paham. Alhamdulillah. Setelah itu kita masuk ke tahap inti. Apa itu tahap inti? Tahap pembelajaran kita ini, ya. Di sini nanti kalian akan menonton video. Silakan menyaksikan video tentang daulah Umayyah. Dinasti Umayyah, sejarah di era kejayaan hingga keruntuhan. Dinasti Umayyah merupakan kekhalifahan pertama setelah era Khulafaur Rasyidin dalam sejarah Islam. Nama dinasti ini dirujuk kepada Umayyah bin Abdul Syam, kakek buyut dari khalifah pertama Bani Umayyah, yaitu Muawiyah bin Abu Sufyan. Berdirinya dinasti Umayyah bermula dari peristiwa tahkim atau perang Siffin, yaitu perang antara kubu Muawiyah melawan Ali bin Abi Thalib, khalifah keempat setelah wafatnya Nabi. Kisah Muslim, kisah penggugah jiwa. 14 Ramadan, runtuhnya Daulah Umayyah. Khalifah Umayyah Marwan kedua sibuk memadamkan pemberontakan dan pergolakan di berbagai daerah. Namun ia luput dengan apa yang terjadi di timur, khususnya wilayah Khorasan yang menjadi markas revolusi Bani Abbasiyah. Pemberontakan menyebar di berbagai daerah. Secara umum, Bani Abbasiyahlah penyulut api pemberontakan itu. Awalnya, pemberontakan dilakukan dengan provokasi kontra pemerintah. Sampai akhirnya, mereka merasa telah datang waktunya untuk melakukan. Sekarang kita akan membentuk kelompok. Kalian dibagi menjadi materi untuk kelompoknya. Silakan untuk kelompoknya. Satu kelompok ada yang 5 dan 6 orang. Silakan buat. Ya, yang lainnya tidak akan apa-apa. Tidak apa-apa. Sudah dibuat kelompoknya? Sudah. Karena kita tadi ini kan metodenya kartu kan? Silakan ini kalian susun. Ini Bu kasih sama kalian kerja sama antar tim, itu yang kita nilai nanti ya. Kerjasama, kekompakan, ya. Silakan dikerjakan berkelompok. Kita ada kelompok. Sudah?
kelompok 1 akan menjawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Sejarah Daulah Umayyah, latar belakangnya berdirinya Daulah Umayyah. Setelah wafat Khalifah Utsman bin Affan karena terbunuh, maka berakhirlah kepemimpinan kaum Fawud. Rasyidin yang ketiga selanjutnya digantikan oleh Ali bin Abi Thalib sebagai khalifah yang tepat. Namun ternyata tidak semua kaum mempercayainya, termasuk Muawiyah bin Abi Sufyan. Jika para pembunuh Utsman tidak diadil, akan tetapi Bang Ali mengadili para pembunuh Utsman bukan hal yang mudah karena dilakukan oleh banyak orang. Wafat Khalifah Utsman bin Affan menjadikan momentum perpecahan di kalangan umat Islam, antara lain kelompok Muawiyah bin Abi Sufyan, kelompok Aisyah binti Abu Bakar, kelompok Abi bin Abi Thalib. Presentasi kami ada yang ingin bertanya? Apa yang kamu ketahui tentang Daulah Umayyah? Kehalifatan Islam pertama setelah masa Khulafaur Rasyidin yang berkuasa dari tahun 660 Masehi hingga 750 Masehi di Jazirah Arab dan sekitarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk mempresentasikan hasil Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Sejarah Daulah Umayyah, latar belakang berdirinya Daulah Umayyah. Setelah wafatnya Khalifah Utsman bin Affan karena terbunuh, maka berakhirlah kepemimpinan Khulafaur Rasyidin yang ketiga. Selanjutnya digantikan oleh Ali bin Abi Thalib sebagai khalifah yang keempat. Namun ternyata kaum muslimin yang memberatnya, termasuk Muawiyah bin Abi Sufyan. Jika para pembunuh Utsman tidak diadili, akan tetapi bagi Ali mengadili para pembunuh Utsman bukan hal yang mudah karena dikenali banyak orang. Wafatnya Khalifah Utsman bin Affan menjadikan momentum perpecahan di kalangan umat Islam, antara lain kelompok Muawiyah bin Abi Sufyan, kelompok Aisyah binti Abu Bakar, kelompok Ali bin Abi Thalib. Akibat perpecahan tersebut, maka terjadilah konflik antar umat Islam, yaitu perselisihan yang akhirnya mengarah kepada konfrontasi antara Aisyah, Zubair, Talhah, dan kelompok Ali bin Abi Thalib. Hal ini terjadi karena hasutan tokoh munafik yaitu Abdullah bin Sabah yang dengan pertanyaannya yang sifat provokatif yang mengatakan bahwa Abdullah bin Zubair, anak angkat Aisyah, merupakan orang yang berhak menduduki jabatan khalifah. Konflik ini bisa diatasi oleh Khalifah Ali bin Abi Thalib. Perselisihan berikut antara Khalifah Ali bin Abi Thalib dengan Muawiyah bin Abi Sufyan karena adanya kekuatan kuat Muawiyah yang menuntut kendaraan kelompoknya Khalifah Utsman bin Affan. Tahkim Daumatul Jandad 36 sampai 37 Hijriah atau 656 sampai 657 Masehi, yaitu perundingan mengenai kepemimpinan umat Islam antara pihak Muawiyah bin Abi Sufyan dan Khalifah Ali bin Abi Thalib. Dalam perundingan itu, pihak Ali bin Abi Thalib diwakili oleh Abu Musa al-Asy'ari dan pihak Muawiyah diwakili oleh Amr bin As pada awalnya. Kedua belah pihak merupakan Ali bin Muawiyah jabatan masing-masing dan selanjutnya jabatan khalifah dan mereka muslimin. Itulah hasil presentasi kami. Apakah ada pertanyaan? Ada. Apa saja faktor-faktor penyebab runtuhnya Daulah Umayyah? Faktor yang terkenal seperti persamaan kekuasaan di kalangan keluarga, konflik politik, gaya hidup yang mewah, pertentangan etnis, kurang perhatian terhadap agama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, itu
bahwa apa? Dinasti atau Daulah Umayyah berdiri dari tahun 661 sampai 780 Masehi. Setelah itu ya, faktor penyebab keruntuhannya dapat kita simpulkan faktor internalnya, baik itu gaya hidup mewah, baik itu tidak memahami agama, baik itu dalam politik, ya kan? Sudah dijelaskan teman-temannya tadi. Hasil diskusinya sangatlah baik. Bisa kalian pahami tadi dengan karya-karya kalian? Setelah itu kita akan masuk ke metode CAR. Tadi kalian sudah tahu metode CAR tadi. Akan ibu jelaskan lagi metode yang kalian bahas tentang yang ibu kasih dalam kelompok kalian itu tadi tentang metode kartu. Itulah yang ibu bagikan sama kalian tadi. Atau metode yang kita pelajari PBL. Apa PBL itu? Pembelajaran berbasis masalah. Itulah masalahnya, masalah tentang mundurnya, ya. Lamanya mereka memimpin, ada 14 pemimpin, ya kan? Ya. Bisa dipahami? Bisa. Diskusi kelompok sudah, presentasinya sudah. Setelah kalian paham materi yang kalian bahas, yang ibu jelaskan, ini ada tugas lagi untuk kalian. Apa tugasnya? Ini adalah LKPD, Lembar Kerja Peserta Didik. Silakan kalian kerjakan. Pilihlah salah satu jawaban yang menurut kalian benar. Jangan lupa tulis namanya ya. Tulis nama, nanti kita kumpulkan lagi. Sudah? KPD-nya sudah. Ini tahapan penutupnya. Apa tahapan penutup? Di sini akan ibu jelaskan rangkuman dari pembelajaran kita tadi. Daulah Umayyah ini berdiri lagi atau berdiri setelah wafatnya 4 khalifah tadi. Terutama khalifah terakhir kita yaitu khalifah Ali bin Abi Thalib. Setelah wafatnya Ali bin Abi Thalib barulah muncul dinasti Umayyah atau Daulah Umayyah ini. Berdirinya daulah ini pada tahun 661 Masehi sampai dengan 750 Masehi. Dari kurang lebih 90 tahun ini berdirinya daulah tersebut ada 14 khalifah ya, yang ibu jelaskan tadi. 14 khalifah sudah ibu jelaskan. Dari khalifah pertamanya siapa? Khalifah pertamanya Muawiyah bin Abu Sufyan sampai dengan khalifah yang nomor 14 yaitu khalifah Marwan bin Muhammad. Itu khalifah yang terakhir. Sampai sini paham apa pelajaran kita hari ini yang kalian dapat dari materi Daulah Umayyah? Kalau paham ya, tugas rumah, untuk tugas kalian di rumah, kumpulkan minggu depan sama ibu. Silakan kalian buat clipping, gambar-gambar apa? Gambar apa? Gambar pemimpin Daulah Umayyah ya. Silakan ditaruh di karton, tempelkan, dicari di internet, tempelkan, nanti kumpulkan sama ibu minggu depan. Paham? Kalau paham, silakan kalian berdoa untuk kita tutup pelajaran hari ini. Berdoa. Silakan